2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama positif COVID-19, seorang ibu berusia 64 tahun beserta putrinya berumur 31 tahun. COVID-19, 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 kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19. 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. sistem kesehatan kita akan lumpuh. Iku limo perkarane kaping pisan maca Quran sak maknane. Jangankan beli motor mah, makan aja susah. Pergi ke sawah itu ya kayak gini, jalan kaki. Ya, dulu itu saya berangkat ke sawah itu jalan kaki. Jalan kaki itu sampai 2 kilo sampai 3 kilo. Terus kalau yang jauh, sawahnya yang jauh itu sampai 5 kilo. Bawa air aja dari rumah. Bisa-bisa istirahat sampai airnya udah habis. Kalau petani di lingkungan kami banyak yang mengerjakan sebagai buruh, karena di sana untuk mengerjakan sebagai buruh itu resikonya lebih sedikit, sedangkan atau kalau mengerjakan sendiri ataupun sewa resiko lebih besar, karena di sana juga sewa lahan juga mahal. Jadi kalau dengan sistem buruh, sistem bagi hasil, mereka resiko sedikit, kemudian hasil pun akan lebih bagus, lebih banyak daripada sistem sewa. Nyewa lahan itu mahal, Mas. Modalnya nggak sedikit. Kalau gagal panen itu ditanggung sendiri, Pak. Kalau jadi buruh tani itu 25.000 sampai 50.000, ya tidak menentu. Ya nggak cukup, Mas, mau gimana lagi? Berapapun hasilnya tetap saya syukuri, Mas. Ya, pakai singkong, Mas. Singkongnya untuk nasi, daunnya di sayur. Kalau nggak punya beras seperti itu, Mas. Mulai dari jam
setelah subuh berangkat sampai sore maghrib. Jam 12, kalau nanggung jam 2, jam 3 baru makan. Walaupun sesusah apapun, tetangga nggak tahu apa yang kami rasakan. Hidup itu cuma sawang sinawang. Ada mas, tetangga itu juga ngomong, kalau mau jadi buruh itu kedepannya menjadi apa? Gimana ya mas, saya bisanya begini. Kadang saya juga mikir, bisa nggak nasib saya berubah? Saya ragu mas, mungkin 1 atau 2 bulan lagi setelah menerima bantuan, mereka akan menjadi buruh lagi. Saya kira tidak bisa itu mas. Kalau kita berusaha pasti bisa. Itu yang beliau katakan, masih ingat sampai sekarang. Saya matur seperti ini ya. Sebenarnya itu ngomong seperti itu sedih ya, melihat kondisi beliau yang seperti ini. Tapi saya yakin ya, dengan adanya bantuan BKK ini tentu bermanfaat bagi beliau. Karena apa? BKK atau bantuan keuangan khusus ini berbeda dengan yang lain ya. Tidak seperti BLT. Kalau BLT itu kan bantuan langsung telas. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat bagi penerima manfaat. Waktu di survei saya itu deg-degan karena masuk nggak dalam program itu. Alhamdulillah saya diterima dalam penggarap pengemanfaatan lahan BKK. Alhamdulillah dalam program pemanfaatan BKK alhamdulillah diterima dan saya ikut menanam cabai. Alhamdulillah dengan ini program nanam cabai harga bisa mencukupi kebutuhan saya. Sebelum saya menerima BKK itu kehidupan saya masih kurang. Setelah menerima ikut program manfaat BKK, alhamdulillah dari dulu ke sawah itu jalan kaki, sekarang bisa naik motor. Terus saya bisa menyekolahkan anak dan kehidupan saya sehari-hari yaitu makan itu bisa meningkat dari dulu sebelum itu makan pakai sayur-sayuran, sekarang bisa meningkat pakai lauk pauk. Sebelum dapat bantuan BKK itu saya ke ladang masih jalan kaki. Setelah saya mendapat bantuan BKK itu saya menjadi ringan atau saya jalan sudah pakai pit motor. Ya setelah itu saya juga senang karena mendapat nambah hasil dari ladang. Saya sudah bisa beli sapi setelah itu. Untuk sebulan pengeluaran 800-an ribu. Untuk 800 ribu untuk sebelum ada BKK kurang mencukupi mas. Setelah ada BKK sudah bisa mencukupi. Untuk cari makan sehari-hari itu untuk lauk cuma tempe sama tahu. Setelah ada BKK sama daging-dagingan ayam juga. Lebih dari yang dulu untuk bisa membelikan motor untuk anak saya. Sangat senang nih. Bersyukur mas. Udah lebih yang dari dulu, sekarang tidak ketekeran itu mas untuk mencari nafkah. Ya kalau sebelum kita mendapatkan bantuan BKK itu tadi mas, untuk biaya kehidupan sehari-hari aja itu hanya pas-pasan lah. Baru-basan untuk ragat sekolah, untuk kebutuhan kita berobat itu aja sudah pas-pasan sekali. Tapi setelah kita mendapatkan bantuan BKK, alhamdulillah kita lebih lebih longgar dalam mengelola keuangan gitu. Misalkan itu untuk ragat sekolah kita sudah tidak meretek ke tetangga lagi, itu sudah dapat bantuan dari kita mengolah dana BKK. Kemudian untuk transportasi atau mungkin untuk fasilitas yang lain untuk saya cuci darah itu juga sudah terpenuhi gitu mas. Alhamdulillah setelah kita mengelola dana BKK itu makin sejahtera. Setelah kita
amati selama ini, ternyata BKK ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi petani yang kemarin buruh cuman ya penghasilan sedikit, dengan adanya bantuan BKK ternyata bisa berkelanjutan. Hasilnya juga mereka merasakan, jadi bisa mengentaskan betul-betul untuk kemiskinan yang ada di wilayah kami. Kalau BKK ini bisa berkelanjutan, kemudian caranya lebih mudah, sedangkan bantuan yang lain itu istilahnya bantuan langsung habis. Jadi sekali terima, mereka sudah tidak ada hal-hal yang bisa dikerjain lagi oleh para petani ataupun buruh. Tapi saat ini setelah dengan adanya BKK, ternyata buruh itu lebih mempunyai inovasi untuk lebih mandiri. Jadi mereka juga ada pembinaan, ada pengembangan, juga ada istilahnya monitoring. Jadi mereka juga kerjanya itu betul-betul kerja yang bagus. Akhirnya mereka hasilnya pun akan lebih bagus seperti yang saat ini telah kita laksanakan bersama, Mas.